pelajaran fikih ya, dan judulnya itu sholat gerhana. Di sini Bapak akan menanyakan pelajaran yang sebelumnya. Berikan contoh berbakti kepada orang tua. Contohnya apa? Taat pada perintah orang tua. Ya, apa contohnya? Disuruh ke warung. Disuruh ke warung. Tepuklah. Kita. Contoh bakti kepada guru. Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Tepuklah. Apa arti al-ajiz? Bagus, kalau berarti pelajaran sebelumnya kalian paham. Nah, sekarang sebelum kepada materi, di sini Bapak ada ice breaking. Coba berdiri semuanya, Nana. Oke. Ya. Sini Bapak ada tepuk semangat. Ya. Kalau misalkan Bapak bilang tepuk ngotot, ngeng, kanan, ngeng, kiri, ngeng, oke? Tepuk motor, tepuk motor, kalau pas lagi kurang semangat, tepuk motor, ada lagi ya sedikitnya ya. Jangan duduk, jangan duduk. Bila Bapak bilang jeruk, maka kedepankanlah. Harus gini Pak. Iya, harus gitu, harus coba dulu. Coba, Siti. Kalau bilang apa, maka bukunya harus ke belakang. Coba cek dulu. Jeruk. Apa? Jeruk. Apa? Coba. Jeruk. Di sini aja semua. Kalau mangga putarkan ya. Jeruk. Apel. Mangga. Jeruk apel. Duduk. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Lanjut kepada praktek sholat gerhana. Sebelumnya kalian ada yang pernah sholat gerhana? Pernah. Ada yang tahu cara praktekannya? Tidak. Gitu weh. Enggak. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan sholat gerhana. Lanjut. Definisi sholat gerhana. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan pengertian sholat terlebih dahulu menurut bahasa etimologi dan terminologi. Secara etimologi, sholat itu doa atau seruan ya. Secara istilah, perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan salam. Ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan khusus dilaksanakan dengan niat dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Sekarang apa sih itu gerhana? Gerhana adalah peristiwa astronomi yang terjadi ketika sebuah benda langit bergerak ke dalam bayangan benda langit lainnya, menyebabkan salah satu objeknya itu tertutup sementara oleh objek yang lainnya. Fenomena ini bisa dikatakan terjadinya gerhana matahari atau bulan. Paham? Coba Bapak akan tanya, apa itu sholat? Secara etimologi? Doa. Kita? Doa. Secara istilah? Kalau kita gerhana secara definisi Objek yang ditutupi oleh objek. objek yang tertutupi oleh objek lain. Di sini ada hadis ya Rasulullah tentang gerhana ya. Bapak sekali, kalian sekali ya. In kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. In kasafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata Ibrahim. Semuanya. Yauma mata Ibrahim. Faqala
qalan nasu inkasafati samsu inta bimauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna samsa wal qamara duduk ayatani ya min ayatillahi min ayatillahi layan kasifani wa yankasifani limauti ahadin aw lihayanhi fa idza ra'aytumuhuma fad'ullah wa sallu wasallu hatatan kasif. hatta tangkasi. Artinya pada zaman Rasulullah SAW pernah terjadi gerhana matahari yang bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad. Lalu orang-orang pada kali itu masyarakat Muslim bilang, ya, terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim. Di sini Rasulullah membantahnya bahwa terjadinya gerhana matahari atau bulan adalah tanda di antara tanda-tanda di kuasa Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Ketika terjadi gerhana matahari apa tadi? Fa idza ra'aytumuhuma fad'ullah, maka kita harus berwasallu dan Salat. dan sholat, ya. Paham? Ini latar belakang, ya, tentang sholat gerhana. Yang pertama, peristiwa wafatnya Ibrahim. Tadi sudah dijelaskan, ya, sholat gerhana pertama kali disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, ya, bertepatan dengan wafatnya putra Rasulullah. Yang kedua, bantahan takhayul. Maka di sini Rasulullah meluruskan tidak ada takhayul tentang gerhana matahari atau bulan terjadinya inilah segala macam, ya. Bapak akan memberikan contoh mitologi tentang gerhana matahari atau bulan. Yang pertama, Mesir kuno. Orang-orang Mesir kuno itu mempercayai bahwa ada ular yang namanya itu Popis, ya, yang akan memakan yang akan memakan matahari. Itu Mesir kuno. Yang kedua, di Cina, Tiongkok kuno mempercayai bahwa ada naga langit, ya, yang akan memakan matahari. Tahu matahari kalian? Tahu. Si ular tersebut, naga tersebut akan memakan matahari. Sehingga masyarakat Cina, terkhusus Tiongkok kuno, dia melakukan kegaduhan dan melakukan pembedugan, memakai bedug. Sehingga apa? Sehingga kegaduhan tersebut, naga tersebut pulang, ya, karena berisik mungkin, ya. Yang ketiga, mitologi Yunani kuno. Masyarakat Yunani pada kala itu mempercayai bahwa terjadinya gerhana matahari atau bulan tanda kemarahan dewa terhadap manusia yang selalu merusak alam. Akan tetapi dalam teologis kita agama Islam itu dibantah. Yang ketiga, peringatan dan takdir gerhana ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti kalian. Takut. Kembali kepadanya dengan ketaatan. Paham? Di sini ada ini, ya. Ada video. Ya. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih Kedengeran tidak? dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bumi. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan.
lihat lagi ya. Nah, diulang. Ini terjadinya gerhana matahari. Matahari berukuran 400 kali ukuran bulan dan berjarak 400 kali lebih jauh dari bulan. Hal ini menyebabkan matahari dan bulan terlihat sama besar jika dilihat dari bawah. Nah, duduk yang pelan. Terima ini. Bagian cahaya matahari. Peristiwa ini disebut gerhana matahari sebagian. Jika bulan berada lebih dekat pada posisi apogee, bulan akan terlihat lebih kecil. Dengan matahari tidak tertutupi sepenuhnya oleh butiran bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari cincin. Jika bulan berada lebih dekat pada perigi, bulan akan terlihat lebih besar. Piringan matahari akan tertutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Peristiwa ini disebut gerhana matahari total. Bulan menghasilkan bayangan yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bagian dari bayangan bulan di mana seluruh piringan matahari tertutupi oleh piringan bulan. Di ruang angkasa, bentuknya terlihat seperti kerucut berukuran 400.000 km di belakang bulan. Peristiwa gerhana matahari total adalah momen langka. Hanya terjadi sekitar 1,5 tahun di suatu tempat di bumi. Gerhana matahari sebagian lebih sering terjadi, setidaknya 2 kali dalam setahun di suatu tempat di bumi. Coba balik atuh. Bayangan umbra bulan yang berukuran relatif kecil menyebabkan tidak semua tempat di bumi bisa mengamati totalitas ketika terjadi gerhana matahari total. Kita harus berada pada jalur lintasan bayangan umbra bulan. Jika daerah Anda berada pada jalur totalitas, Anda termasuk orang yang beruntung. Sebab peristiwa yang sama akan terjadi pada daerah yang sama kira-kira 375 tahun sekali. Pak menit tunduh. Peristiwa totalitas gerhana matahari hanya dapat terjadi Badai hapat. 7 menit. Itu pun jika kita berada pada posisi yang tepat di bumi. Nah, itu adalah simulasi ya gerhana matahari atau bulan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadinya gerhana matahari atau bulan? Yang pertama, sholat. Sholat apa? Sholat gerhana, bukan sholat fardu ya. Yang kedua, berdoa atau bertakbir ya, jangan sekarang. Yang ketiga, sedekah. Jadi ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, kita harus melakukan 1, sholat, 2, berdoa, 3, sedekah. Sekarang praktek sholat gerhana. Lihat lagi. Yang pertama niat ya. Karena yang pertama tadi apa? Niat terlebih dahulu. Contoh nih, kalian yang sholatnya yang selalu mengucapkan ya tidak apa-apa, yang tidak juga ya tidak apa-apa. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah takbiratul ihram, apa bacanya? Doa kita coba bacakan semuanya doa kita.
Sesudah doa iftitah lanjut kepada Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah membaca surat-surat pendek. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad menganjurkan pada rakaat pertama harus membaca surah Al-Baqarah. Akan tetapi karena memang semua umat muslim tidak hafal dengan surat Al-Baqarah, maka dengan surat pendek. Sudah membaca surat pendek lalu coba bacakan. Tidak sami Allahu liman hamidah, coba bacakan. Membaca Al-Fatihah, sudah membaca Al-Fatihah, ada doa pendek, lalu ruku kembali, sudah ruku, tidak langsung sujud, sudah sujud, kembali lagi seperti demikian. Jadi dalam sholat gerhana itu 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud, udah itu sah. Coba siapa yang mau dikatakan dari perempuan? Putih. Nanti dikasih susu. Nanti ya, coba praktekkan. Lihat teman-teman. Nih, coba. Nggak apa-apa, nggak pakai. Allah Akbar. Niat terlebih dahulu. Salli sunatan Tarawih. Kusuful samsi. Rakaat ini Allahu Akbar. Terus langsung aja praktek. Iftitah. Udah, naik lagi. Kenapa? Sudah tidak, takbir lagi. Sudah takbir lagi, ruku lagi. Sudah ruku, sujud. Tidak. Masuk. Duduk. Bagus nih, mau apa? mau semua. Nih. Susu habis. Siapa yang mau susu? Ya. Oh ya, susu ya. Coba dari laki-laki, Riyadi. Depan Riyadi. Coba praktekkan sholat gerhana. Oh, Mulyana, coba Mulyana praktekkan. Langsung. Takbir. Oh, takbir lagi. Ulang dari awal, ulang. Allahu Akbar. Enggak, ulang dari awal. Yang pertama takbir. Allahu Akbar. Langsung ruku. Ya. I'tidal. Allahu Akbar. Takbir lagi. Ruku. Udah. Sujud. Udah, tepuk tangan buat semuanya. Jadi itulah praktek sholat gerhana. Maka kalian gak boleh apa?
Gak boleh salah, udah itidah langsung sujud. Ya apalagi kunut itu gak boleh ya, meskipun dalam waktu subuh tidak ada kunut dalam sholat gerhana. Jadi berapa rakaat sholat gerhana itu? Berapa sujud? Berapa ruku? Berapa ruku? Iya, 4 rakaat, 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. Bapak akan menanyakan apa yang harus kita lakukan ketika saat gerhana matahari. Paham semuanya? Ada yang ditanyakan sampai ini? Kapan wafatnya Ibrahim bin Muhammad? Ya, salah. Pada tahun berapa? 2. 2 Hijri. Apa hukum sholat gerhana? Apa? Sunnah muakkad, yang berarti boleh dilakukan dan tidak Boleh tidak dilakukan. Itu boleh dilakukan. Dan Boleh apa tidak. ketika kita tidak melakukan sunnahnya. Ya, sunnahnya itu melakukan sholat gerhana matahari. Nah, kesimpulannya lihat. Sholat gerhana adalah ibadah sunnah muakkad, sangat dianjurkan untuk dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau tujuannya apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, muhasabah diri, bukan dan sebagai pengingat akan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena mati atau hidupnya seseorang. Jadi kalian gak boleh gerhana matahari bakal ada terjadi peperangan antara kelompok Serigala dan Kafir. Karena apa? Karena memperebutkan siapa? Naila itu apa? Darah suci enggak. Ya, tapi faktanya Naila lagi datang bulan. Itu terjadi di Indonesia. SCTV ya? Itu semua dibantahkan. Ya. Mau Naila darah suci, mau Naila darah kotor, ya, bagi bekam, gak ada, ya, gak ada kaitannya tentang sholat gerhana matahari. Atau ada lagi yang kalian tahu mitologi tentang gerhana matahari atau bulan di suatu negara? Siapa? Gak ada. Di kampung masih ada. Contoh di Leles adanya gerhana matahari atau bulan adalah memperingatkan karena gunung-gunung diketuk. Dewa pahlawan yang berjuang. Jadi tidak ada. Hati-hati ya masyarakat Leles, kalau banjir gimana? Ya. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Kenapa ya? Coba stretching dulu, diri dulu. Enggak lagi. Diri lagi. Coba diri lagi. Yang jauh mau berdiri atau didiriin? Berdiriin. Coba. Kalau kata Bapak jeruk